Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kita kali ini adalah pertemuan kelima ya di mata kuliah teknologi fermentasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penyediaan substrat. Jadi dua hal yang harus ada pada saat fermentasi yaitu mikroorganismenya atau inokulum dan substratnya atau media fermentasinya. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang penyediaan substratnya. Untuk bisa tumbuh, mikroorganisme itu membutuhkan setidaknya air, sumber energi, di mana sumber energi ini didapat dari senyawa-senyawa yang mengandung karbon dan nitrogen, terus elemen mineral, vitamin, serta oksigen untuk mikroorganisme yang bersifat aerobik. Untuk mikroorganisme yang bersifat anaerob tidak membutuhkan oksigen. Jadi media fermentasi atau substratnya setidaknya harus mengandung hal-hal tersebut: air, karbon, nitrogen, mineral, vitamin, dan oksigen. Nah, untuk proses fermentasi di dalam industri, di mana kita membutuhkan media dalam jumlah yang besar, yang perlu diperhatikan salah satunya adalah harga. Jadi kita perlu mencari sumber nutrisi yang bisa memenuhi kebutuhan mikroorganisme ini, tapi dengan harga yang murah, untuk menghasilkan suatu medium fermentasi yang ideal. Medium fermentasi yang ideal itu yang seperti apa? Ini ada beberapa kriteria. Di sini ada 5 kriteria ya, kita kelompokkan menjadi 5 kriteria untuk suatu medium atau substrat fermentasi yang ideal. Yang pertama, medium fermentasi ini dapat membuat mikroorganisme menghasilkan produk dalam jumlah maksimum. Terus yang kedua, dapat menghasilkan produk tadi tidak hanya jumlahnya yang maksimum, tapi juga dengan rate maksimum atau dengan kecepatan maksimum. Jadi dia cepat dan banyak. Terus yang ketiga, medium ini juga menghasilkan senyawa-senyawa atau produk-produk yang tidak diinginkan dalam jumlah minimum. Jadi mikroorganisme ketika dia fermentasi, dia akan menghasilkan metabolisme, baik metabolisme primer maupun sekunder. Dan tidak semua hasil metabolisme dari mikroorganisme ini adalah yang kita inginkan. Nah, untuk itu yang ideal itu adalah media yang bisa mendukung produksi dari produk-produk yang diinginkan. Dan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan itu produksinya bisa dihambat sehingga jumlahnya minimum. Kenapa tidak kita inginkan dalam jumlah banyak? Biar saja gitu ya, yang produk yang tidak diinginkan jumlahnya banyak, toh yang mau diambil hanya produknya saja, produk yang diinginkan saja gitu. Tapi masalahnya ketika ada senyawa-senyawa yang tidak diinginkan bercampur dalam suatu sistem, maka akan sulit kita pisahkan. Kita butuh waktu yang lebih lama, teknik yang lebih kompleks untuk memisahkan antara produk yang diinginkan dengan senyawa yang tidak diinginkan. Lalu media atau substrat yang ideal itu juga harganya murah, kualitasnya konsisten, dan tersedia sepanjang tahun. Jadi sebaiknya bukan bahan-bahan yang bersifat musiman. Misalnya kalau kita mau ambil sumber karbon dari limbah buah mangga. Nah, buah mangga ini kan dia buah yang bersifat musiman, 1 kali setahun. Nah, kalau kita gunakan itu, maka produksi kita tidak bisa konsisten sepanjang tahun karena si limbahnya tadi tersedia hanya 1 kali dalam 1 tahun. Terus yang terakhir, substrat yang ideal itu hendaknya memberikan masalah minimal untuk aspek produksi lainnya.
Seperti apa? Seperti pada proses agitasi, ekstraksi, purifikasi, maupun penanganan limbahnya. Jadi, beberapa proses fermentasi itu membutuhkan tahapan agitasi atau pencampuran. Nah, pencampuran ini akan sangat dipengaruhi oleh viskositas dari substratnya atau mediumnya. Nah, kalau mediumnya memiliki viskositas yang sangat tinggi, dia sangat kental, itu akan sulit kita lakukan proses agitasi. Begitu juga dengan ekstraksi dan purifikasi. Nah, yang diharapkan adalah medium dengan produk gampang untuk dipisahkan. Jika memang di akhir fermentasi kita tidak menginginkan mediumnya. Beda ya, seperti misalnya kita bikin tempe, medium kita kan kedelai. Nah, kedelai, baik kedelai maupun kapangnya itu adalah produk akhir. Jadi medium dan juga mikroorganismenya itu kita ambil, kita panen semuanya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau di akhir fermentasi, antara medium dengan produk mau kita pisahkan. Nah, ini yang diharapkan adalah medium yang mudah untuk dipisahkan dengan produknya. Contoh medium dengan produk dipisahkan itu fermentasi nata de coco. Mediumnya adalah air kelapa, produknya adalah nata. Nah, si natanya, lembaran nata dengan air kelapa setelah difermentasi itu perlu dipisahkan. Terus penanganan limbahnya. Nah, kalau tadi si substrat atau mediumnya tidak kita ambil sebagai produk, seperti di pembuatan nata de coco tadi, maka yang diharapkan adalah medium yang ideal yang penanganan limbahnya tidak perlu perlakuan khusus gitu. Yang perlakuan khusus itu seperti apa? Misalnya si substratnya menghasilkan bau yang tidak sedap, terus menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat racun atau dapat merusak lingkungan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia masuk ke dalam limbah yang harus kita olah terlebih dahulu, tidak bisa langsung dibuang begitu saja. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita perlu menambah biaya, faktor biaya produksi untuk penanganan limbah. Medium atau substrat yang kita pilih itu juga akan mempengaruhi desain dari fermenter yang akan digunakan. Fermenter itu adalah tempat atau wadah kita melakukan fermentasi. Desain fermenter kita bisa dalam desain fed batch gitu ya, atau batch fermentation atau continuous fermentation. Tergantung dari sistem fermentasinya, mediumnya, dan juga inokulum serta produknya. Nah, si medium yang kita pilih ini akan mempengaruhi dari fermenter yang kita desain. Nah, media dengan viskositas yang tinggi misalnya ya, contoh bagaimana medium itu mempengaruhi fermenter. Jadi kalau mediumnya memiliki viskositas yang tinggi, tadi kalau si fermentasinya perlu pengadukan, maka fermenternya harus didesain memiliki pengaduk yang energinya tinggi atau powernya tinggi, sehingga dia bisa mengaduk suatu media yang kental gitu ya. Dan berbeda kalau misalnya tadi medianya encer, kita tidak perlu pengaduk dengan power yang tinggi, power yang rendah saja dia sudah bisa mengaduk secara rata. Terus juga contoh selanjutnya, media itu akan mempengaruhi pH. Nah, pH tergantung dari suatu material dari fermenternya. Jadi kalau materialnya bersifat tidak tahan terhadap asam atau dia jadi terbentuk korosi ketika berinteraksi dengan asam, maka kita tidak bisa menggunakan fermenter tersebut untuk media yang menghasilkan asam yang tinggi misalnya. Terus juga apakah media itu pada saat proses fermentasi akan menghasilkan foam tidak? Foam atau busa.
Nah, kalau dia menghasilkan busa, berarti apakah fermenternya harus kita buat agak lebih tinggi supaya busanya tidak melimpah keluar sehingga mengkontaminasi lingkungan fermentasi kita. Jadi itu perlu diperhatikan. Contoh sumber dari untuk media. Contoh sumber karbon itu bisa dari molases. Molases itu adalah produk samping dalam pembuatan gula pasir. Jadi dari jus tebu, sari tebu, itu kan yang diambil gula pasirnya. Nah, ada gula-gula yang tidak mengkristal dalam bentuk dia cair, berwarna coklat gelap gitu ya, hampir hitam, itu disebut dengan molases. Dia masih mengandung monosakarida yang tinggi, sehingga dia baik untuk dijadikan sumber karbon untuk fermentasi. Selain molases bisa juga dari serealia. Serealia yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Jadi jangan serealia yang diproduksi untuk produk pangan, ini sayang digunakan karena harganya jadi mahal. Terus glukosa, sukrosa, dan laktosa ini juga biasa digunakan sebagai sumber karbon. Sumber nitrogen contohnya garam-garam amonium, urea, nitrat, terus soybean meal. Soybean meal ini adalah produk samping dari produksi minyak kedelai. Jadi minyak kedelai itu diambil dari pengepresan biji kedelai. Nah, setelah biji kedelai dipres itu kan ada residunya berupa padatan. Nah, padatannya ini masih mengandung protein asam amino yang tinggi sehingga baik untuk dijadikan sumber nitrogen. Atau limbah dari RPH, rumah penyembelihan hewan. Nah, darah dari hewan itu juga mengandung nitrogen yang tinggi sehingga baik untuk sumber nitrogen. Dan juga residu-residu fermentasi dari proses fermentasi yang lain gitu ya, yang masih meninggalkan sumber nitrogen. Nah, ini beberapa contoh dari media fermentasi yang ada di literatur ya. Misalnya untuk kalau kita mau fermentasi yang menghasilkan amilase misalnya. Amilase adalah suatu enzim yang biasa kita gunakan dalam mengolah produk-produk yang berbasis karbohidrat. Nah, ini dia menggunakan ground soybean meal dari tadi limbah kedelai, terus autolyzed brewer's yeast, itu sisa hamir dari fermentasi pembuatan minuman beralkohol. Terus apalagi di sini, distillers dried solubles, laktosa, MgSO4, dan sebagainya. Dia juga memberikan antifoam di sini. Nah, ini kemungkinan karena campuran dari media ini jika tidak diberikan anti busa, dia akan menghasilkan busa dalam jumlah yang banyak, sehingga untuk menetralkan busa tersebut supaya tidak terbentuk busa yang banyak, maka dikasih antifoam. Ini contoh formulasinya. Nah, formulasi ini sangat bergantung pada jenis mikroorganisme yang akan kita gunakan, produk yang kita inginkan, dan kondisi fermentasinya. Formulasi media seperti yang terlihat pada gambar di slide sebelumnya itu, yang tadi ada bahannya, berapa banyak tiap bahan, itu sangat penting untuk dilakukan dalam kita mendesain. Yang pertama adalah eksperimen di laboratorium. Jadi biasanya dalam suatu industri, sebelum kita benar-benar memproduksi dalam jumlah yang massal, itu ada 3 tahap.
Yang pertama yaitu adalah kita eksperimen dulu di skala laboratorium. Nah, setelah di skala laboratorium itu berhasil, maka kita naik ke skala disebut dengan pilot plan atau pilot scale. Itu skalanya lebih besar, tapi dia belum produksi massal seperti di industri. Nah, baru yang ketiga itu adalah proses manufacturing atau pabrikasi gitu ya dalam jumlah yang besar. Nah, di setiap tahapan ini kita memerlukan medium formulation atau formulasi media untuk kita tes apakah media yang kita sudah desain ini betul-betul sudah menghasilkan produk secara maksimum dari segi kuantitas maupun kecepatan produksi. Terus juga apakah media ini sudah yang paling efisien, yang paling hemat, yang kualitasnya paling terjaga. Itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum benar-benar kita memproduksi, melakukan fermentasi dalam skala industri. Pada saat kita memformulasi media, itu kan ada bahan-bahannya untuk yang kita gunakan sebagai sumber dari tiap nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme. Baik itu dari sisi karbonnya, nitrogen, mineral, maupun vitamin. Jadi, komposisi dari suatu media atau konstituen dari media itu harus yang pertama memenuhi kebutuhan dari sel biomasa atau sel mikroorganisme dalam hal memproduksi senyawa-senyawa metabolit yang kita inginkan. Terus yang kedua, komposisi dari media kita juga harus bisa menyuplai energi untuk biosintetis dan juga untuk menjaga atau cell maintenance gitu ya. Jadi sel mikroorganisme ini tidak hanya dia untuk membelah diri, tapi sel tersebut juga perlu dijaga supaya kondisinya sehat atau tidak mati. Jadi dua ini perlu diperhatikan ketika kita membangun komposisi suatu media. Untuk bisa kita mendesain atau memformulasi media fermentasi yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganismenya, maka kita butuh atau harus mengetahui kebutuhan dari mikroorganisme tersebut. Dan beda mikroorganisme, beda kebutuhannya. Beda spesiesnya itu akan membutuhkan nutrisi-nutrisi yang berbeda. Contoh di sini ada tabel yang mengelompokkan gitu ya, kebutuhan elemen untuk pertumbuhan bakteri, kapang, dan hamir. Nah, di sini dia hanya mengelompokkan berdasarkan bukan berdasarkan spesiesnya ya, tapi jenisnya ada yang bakteri, ada yang hamir, ada yang kapang atau jamur. Nah, bisa terlihat di sini misalnya karbon untuk bakteri itu dibutuhkan 50 sampai 53%. Sedangkan kalau hamir itu butuhnya relatif lebih sedikit yaitu 45 sampai 50. Terus kapang 40 sampai 63%. Lalu kalau untuk bakteri dia membutuhkan sedikit klorida di sini ya, kelihatan dia membutuhkan sedikit klorida, sedangkan untuk hamir maupun kapang itu tidak membutuhkan. Nah, ini harus kita tahu lebih spesifik lagi kepada spesies yang ingin kita tumbuhkan. Taunya dari mana? Bisa dicari di literatur. Nah, kebutuhan dari nutrisi itu juga bisa kita hitung dari persamaan atau reaksi stoikiometrinya. Nah, kalau kita tahu secara detail reaksinya mulai dari input menjadi output, itu akan lebih bagus lagi. Itu akan lebih memudahkan kita untuk menghitung kebutuhan si mikroorganismenya. Contoh di sini, jadi suatu mikroorganisme, inputnya kalau dalam suatu reaksi ya, ada yang sebelah kiri itu adalah pereaksinya dan sebelah kanan dari tanda panah itu adalah hasil dari reaksi tersebut.
Nah, di sini yang bereaksi adalah karbon dan energi ditambah nitrogen dan ditambah hal-hal lain, mineral, vitamin gitu ya. Hasil dari reaksi ini adalah sel dari mikroorganisme tersebut. Plus produknya, produk ini bisa hasil metabolisme primer maupun sekunder, terus biasanya juga akan diproduksi CO2, H2O, dan panas. Nah, kalau kita bisa tahu detail dari masing-masing, misalnya karbonnya yang dia butuh berapa, energi berapa, nitrogen, dan lain-lainnya ini, serta juga berapa banyak produk yang bisa dihasilkan, kita bisa menghitung secara lebih akurat tentang formula dalam suatu medium. Contoh di sini dalam memproduksi penisilin. Nah, di produksi penisilin sudah diketahui di sini reaksinya adalah C6H12O6. Ingat C6H12O6 ini adalah suatu rumus kimia untuk monosakarida. Nah, jadi sumber karbonnya dia butuh 10/6 C6H12O6 ditambah 2 NH3 ditambah setengah O2 ditambah H2SO4 ditambah C8H8O2 itu menghasilkan penisilin. Penisilin itu rumus kimianya C6H18O4N2S ditambah CO2 plus 9H2O. Ini adalah produk sampingannya. Yang kita inginkan adalah yang ini, si penisilinnya. Nah, dari reaksi ini ketahuan bahwa untuk memproduksi 1 mol penisilin atau 1 mol C16H18O4N2S, kita membutuhkan 10/6 mol glukosa atau C6H12O6. Terus kita membutuhkan 2 mol NH3, 0,5 mol O2, 1 mol H2SO4, dan 1 mol C8H8O2. Nah, di sini kita nanti tinggal memformulasikan, kita mau memproduksi, kita mau membuat berapa mol. Kita perlunya berapa mol penisilin, berarti bisa kita hitung juga berapa mol glukosa yang harus saya tambahkan ke dalam mediumnya, berapa mol NH3-nya. Bisa dihitung dengan lebih akurat kalau kita tahu reaksi stoikiometrinya. Beberapa elemen itu ada yang wajib harus kita tambahkan dalam media. Contohnya yang biasanya harus ada gitu ya, selain karbon itu adalah nitrogen, sulfur, fosfor, magnesium, dan kalium. Selain dari elemen ini, ada juga elemen-elemen yang kita butuhkan atau mikroorganisme butuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Atau kalau kita di manusia ada komponen nutrisi makro, ada komponen nutrisi mikro, begitu juga untuk di mikroorganisme. Yang mikro contohnya ada Fe, Zn, Cu, Mn, Co, Mo, dan B. Nah, beberapa mikroorganisme itu juga ada yang tidak dapat mensintetis senyawa atau memproduksi beberapa senyawa nutrisi tertentu seperti asam amino, vitamin, ataupun nukleotida. Dan ini termasuk dalam nutrisi yang esensial. Jadi mirip juga dengan manusia ya. Tidak semua asam amino bisa manusia produksi, makanya ada yang namanya asam amino esensial. Ada juga asam lemak yang tidak bisa kita produksi, kita sebut sebagai asam lemak esensial. Nah, begitu juga dengan mikroorganisme, zat-zat gizi yang tidak bisa mereka produksi sendiri, tidak mereka bisa sintetis, itu disebut zat nutrisi yang esensial, dan ini harus kita tambahkan dalam media fermentasi kita. Nah, ini perlu kita ketahui, berbeda mikroorganisme, beda juga nutrisi yang esensialnya. Nah, nutrisi yang esensial ini dapat kita asup atau kita tambahkan sebagai senyawa yang murni. Jadi misalnya dia butuh
Misalnya dia butuh senyawa asam amino piridin misalnya. Terus ya memang kita tambahkan asam amino itu. Atau bisa juga kita tambahkannya sebagai suatu campuran. Jadi bukan asam amino yang kita tambahkan tapi dalam bentuk protein. Kalau protein berarti kan si asam aminonya sudah bercampur-campur, ada lisin, leusin, dan sebagainya. Jumlah karbon yang dibutuhkan dalam suatu media fermentasi selain tadi dihitung dengan reaksi stoikiometri, penghitungannya juga bisa kita lakukan dengan pendekatan menggunakan cellular yield coefficient atau biasa diberi simbol Y. Y itu adalah quantity of cell dry matter produced, jadi jumlah atau berat atau massa dari sel kering yang dihasilkan, jadi sel mikroorganisme yang dihasilkan, tapi dihitung dalam berat keringnya, dibagi jumlah dari karbon yang digunakan. Jadi, Y adalah jumlah sel yang kita hasilkan dibagi jumlah dari karbon yang digunakan oleh mikroorganisme tersebut. Nilai Y untuk beberapa mikroorganisme itu bisa kita temukan di literatur. Contoh di sini adalah nilai Y untuk bakteri. Untuk beberapa sumber karbon. Misalnya di sini kalau kita menggunakan metan, maka nilai Y-nya adalah 0,62. Kalau menggunakan N-alkin, ini 1,03. Kalau etanol 0,68 dan seterusnya. Nah, contoh misalnya di sini kita ketahui tuh kalau nilai Y untuk glukosa pada fermentasi menggunakan bakteri adalah 0,5. Nah, kita ingin target kita adalah ingin memproduksi 30 gram sel per liter. Nah, berapa banyak glukosa yang harus kita tambahkan supaya setidaknya kita menghasilkan 30 gram sel per liter? Nah, cara menghitungnya tadi itu kan Y sama dengan produk atau jumlah sel dibagi karbon yang dibutuhkan. Nah, Y-nya kan sudah tahu, Y-nya 0,5. Terus sel yang kita inginkan diproduksi itu adalah 30 gram per liter. Nah, sekarang berapa yang ditanya adalah C yang dibutuhkan. Nah, ini tinggal persamaan matematis, C-nya pindah ke atas, berarti C sama dengan 30 gram per liter dibagi 0,5. Atau C yang kita butuhkan, atau glukosa yang kita butuhkan adalah 30 bagi 0,5 adalah 60 gram per liter. Itu salah satu pendekatan lagi untuk menghitung berapa banyak sih sumber karbon yang harus saya tambahkan jika saya ingin memproduksi sebanyak misalnya di sini 30 gram sel per liter. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa persamaan ini tidak linear. Tidak selamanya, misalnya kalau kita memproduksi 200 gram per liter, apakah bisa dengan kita menambah begitu saja total karbonnya? Tidak. Ingat sifat pertumbuhan mikroorganisme di pertemuan kita sebelumnya bahwa substrat itu juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau kebanyakan substrat juga, itu dia akan menghambat pertumbuhan dari mikroorganismenya. Jadi ingat yang grafik yang lalu,
Ini pertumbuhan mikroorganisme atau jumlah selnya. Di sini adalah konsentrasi dari substratnya. Nah, kurvanya itu adalah begini, naik dulu, nanti baru dia akan terjadi stagnan. Jadi tidak selalu dengan kita menambahkan jumlah substrat, maka produksi akan meningkat. Akan ada di satu titik di mana dia sudah menjadi jenuh, maka pertumbuhan mikroorganisme tidak akan bertambah dengan kita menambahkan jumlah substratnya. Justru kalau kebanyakan substrat, malah pertumbuhannya bisa terhambat. Nah, tapi ini bisa menjadi suatu guideline atau panduan. Kira-kira kalau kita ingin 30 gram, ya kita cobanya sekitar 60 graman. Nah, ini bisa kita tes. Tadi ya, dalam suatu industri, kita tidak bisa langsung produksi massal, maka kita tes dulu di laboratorium. Benar tidak dengan perhitungan kita, kira-kira 60 gram ini memang menghasilkan sekitar 30 gram sel. Nah, coba lagi, karena ini nanti juga akan saya cobakan di ujian ya. Nah, coba dilatih di rumah secara mandiri. Kalau misalnya kita menggunakan substrat selain glukosa. Ini tadi sudah yang glukosa pakai Y0,5. Nah, yang sekarang dicoba menggunakan kalau substrat sumber karbonnya adalah dari metan, N-alkana, metanol, etanol, asetat, dan maleat. Nah, kalau kita ingin tadi memproduksi 30 gram per liter sel mikrobanya, berapa banyak yang dibutuhkan? Kalau metannya berapa banyak, alkinnya berapa banyak, metanolnya berapa banyak, dan seterusnya sampai maleat. Coba dihitung sendiri. Jika ada pertanyaan atau jawabannya bisa diposting di grup WhatsApp, dan jika masih belum jelas bisa ditanyakan juga di grup WhatsApp. Nanti akan ada salah satu, ini bocoran ya, kisi-kisi ujiannya, salah satunya pertanyaannya tentang menghitung jumlah karbon yang dibutuhkan dengan menggunakan cellular yield coefficient. Oke, demikian kuliah kita tentang desain substrat atau medium fermentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.